Bersama hadir dalam suasana, membuka ruang penuh cerita. Selamat datang di podcast Makna, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Makna. Senang sekali bisa bertemu kembali di podcast kali ini. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu hal yang menjadi identitas kepengurusan BEM pada periode ini, yaitu Kabinet Lesat Makna. Mungkin banyak dari teman-teman akan bertanya, apa sih makna dari Lesat Makna? Kemudian, apa sih visi yang akan diwujudkan? Dan bagaimana kabinet ini akan memberikan dampak nyata bagi mahasiswa? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita udah hadirkan di sini narasumber kita langsung Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa BMKBM UNIF 2026 Kabinet Lesat Makna. Oke, langsung aja kita mulai ya, Mbak, Bang. Nah, sebelum masuk ke pembahasan nih, boleh diperkenalkan terlebih dahulu nama dan jabatan dan peran kakak di BEM ini. Oke, mungkin dimulai dari aku ya. Oke, bismillah. Perkenalkan, nama aku M. Gifar Alfarizi. Aku mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2022. Dan dalam kesempatan ini, aku diamanahkan untuk menjadi Presiden Mahasiswa Universitas Bengkulu tahun 2026. Salam kenal semua. Ya, oke, kalau aku kenalin teman-teman, nama aku Faiza Adilah. Aku sekarang mahasiswa PGSD Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini diamanahkan untuk menjadi Wakil Presiden Mahasiswa BMKBM UNIF tahun 2026. Baik, terima kasih Mbak dan Abang udah memperkenalkan diri. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu Kabinet tahun ini tuh mengusung nama Lesat Makna. Nah, bisa diceritakan bagaimana proses munculnya nama tersebut? Apa filosofi yang ingin disampaikan melalui nama ini? Oke, mungkin dari aku ya jelasin tentang apa sih filosofi jauh kami membawa gagasan Lesat Makna gitu kan. Oke, kalau kita lihat bahwasanya kita bedah nih per kata kan, ada lesat, ada makna. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang lesat. Kita tahu bahwasanya per tiap generasi, per tiap waktu, per tiap harinya, per tiap tahunnya, kita tuh menginginkan suatu hal tuh lebih baik gitu kan daripada sebelum-sebelumnya gitu kan. Nah, maka daripada itu, kami tahu bahwasanya BMKBM UNIF ini adalah institusi terbesar di organisasi kemahasiswaan. Kita ingin bahwasanya per tiap waktunya BMKBM UNIF ini menuai sebuah kebermanfaatan itu yang luas, yang meningkat. Sesuai dengan kata yang kami ambil, melesat. Kami ingin setiap waktu BMKBM UNIF ini hadir, ini menuai sebuah eskalasi, menuai sebuah peningkatan, membuat sebuah kebermanfaatan yang manfaatnya ini dirasakan oleh banyak khalayak umum, pun tidak hanya terbatas di internal Universitas Bengkulu saja, tapi di masyarakat khalayak umum. Makanya nanti ada kementerian-kementerian yang memang menyentuh langsung nih untuk masyarakat pada umumnya. Tapi di luar daripada itu, kenapa kami mengambil kata lesat makna? Kami ingin bahwasanya ada eskalasi, ada peningkatan per tiap waktunya ketika BMKBM UNIF ini hadir. Eskalasi, terus juga peningkatan, dan lain sebagainya yang nantinya hal inilah akan menjadi standar gitu kan. Akan menjadi standar untuk kepengurusan BMKBM UNIF seterusnya. Mungkin itu sih kalau untuk lesat. Terus ada makna. Kenapa makna? Kami ingin bahwasanya hadirnya BMKBM UNIF ini bukan suatu hal yang dihadirkan karena seremonial, dihadirkan karena ingin bahwasanya BMKBM UNIF ini hanya sebagai sebuah syarat. Tapi kita ingin bahwasanya BMKBM UNIF ini hadir itu bukan sebagai suatu bentuk yang sia-sia. Kita ingin bahwasanya semua program kerja yang kita jalankan,
semua kegiatan yang kita jalankan itu betul-betul bermakna, kebermanfaatannya itu dirasakan oleh banyak orang. Maka daripada itu, makna ini kami ambil bahwasanya kami tidak ingin kegiatan program kerja BMKBM Undip, terus juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BMKBM Undip ini sia-sia gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu filosofi kenapa kami ingin gagasan Lesat Makna ini hadir di BMKBM Undip. Gitu. Oke, Bang, lanjutnya ke pertanyaan selanjutnya tuh kan setiap kabinet gitu kan pasti punya visi dan tujuannya yang ingin dicapai kan. Nah, coba itu bisa mungkin Abang dan Mbak jelaskan visi apa sih visi besar apa yang akan dibawa oleh kabinet Lesat Makna ini dalam satu periode kepengurusan ke depan. Ya, Oke. visi yang paling besar ya. Visi ya, karena kalau visi ini besar gitu kan nanti mencakup ada misi, mungkin barangkali akan dijelaskan oleh partner aku Pak Iza. Nah, tapi di luar daripada itu aku jelaskan kenapa visi ini kami hadirkan gitu kan. Jadi visi kami itu adalah gerak BMKBM Undip menuju aksi makna yang bereskalasi, terintegrasi dan harmonisasi. Nah, di situ bisa kita bedah tuh kalau kita lihat bahwasanya gerak BMKBM Undip menuju aksi makna sesuai dengan gagasan yang kami bawakan itu tadi kan, ada namanya Lesat Makna yang mungkin sudah aku jelasi di sebelum pertanyaan ini tadi ya. Nah, tapi ada kelanjutan daripada visi yang aku bawakan ini tadi, yaitu aksi makna yang bereskalasi, terintegrasi dan harmonisasi. Nah, ini adalah nilai-nilai yang kami ingin terapkan. Ada nilai eskalasi ataupun peningkatan, terus juga ada nilai integrasi ataupun kita ingin bahwasanya seluruh BMKBM Undip ini simpul-simpulnya mulai dari organisasi kemahasiswaan, terus juga dari rektorat, kepengurusan rektorat dan dosen itu terintegrasi sama-sama menjadi satu kesatuan yang sama, menjadikan bahwasanya Universitas Bengkulu ini sebagai keluarga. Terus juga ada harmonisasi. Tentu untuk menyempurnakan integrasi ini tadi kita perlu yang namanya harmonisasi, saling mengerti, saling butuh membutuhkan, terus juga tolong menolong. Itu kurang lebih kenapa visi ini kami hadirkan gitu kan. Kita ingin gerak BMKBM Undip ini terus meningkat, terus terintegrasi dan terus harmonisasi. Kurang lebih seperti itu. Mendengarkan visi yang dari Bang Gifar tadi, lalu setelah misi, lalu apa saja misi atau langkah nyata yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut, Pak? Oke. Untuk mewujudkan visi yang sudah Gifar sebutkan tadi itu kan ada eskalasi, terus ada terintegrasi, juga ada harmonisasi ya untuk menyempurnakan itu semua. Nah, tentunya untuk mewujudkan visi itu kita perlu misi atau sejenis cara-caranya lah ya, bagaimana kita menuju visi yang sudah disebutkan tadi. Nah, sebenarnya misi yang kami bawa di Kabinet Lesat Makna itu sudah kami sebutkan atau sudah berulang kali kami gemparkan ya ketika kami itu masih di masa-masa pemenangan atau kampanye kayak gitu. Nah, ada 7 misi nih teman-teman yang akan mewujudkan visi yang sudah Gifar sebutkan tadi. Yang pertama itu eskalasi gerakan mahasiswa sebagai inisiator pergerakan. Nah, eskalasi yang dimaksud peningkatan tadi itu kita maunya gerakan mahasiswa ini gerakan BMKBM Undip ini sebagai inisiator, entah itu di lingkung internal kampus maupun nantinya di eksternal gitu. Kita mau BMKBM Undip itu selalu menjadi inisiator dalam pergerakan-pergerakan yang ada. Terus misi yang kedua untuk mewujudkan visi tadi, ada kolektivitas peran yang menghadirkan kebijakan yang harmonis. Jadi kami mau Kabinet Lesat Makna ini tuh ketika menghadirkan kebijakan, ketika menghadirkan suatu program itu ujung dari hal tersebut adalah harmonis atau kebersamaan dan hubungan yang baik di dalam kegiatan tersebut. Lalu yang ketiga ada menghadirkan atmosfer organisasi yang positif, aman dan nyaman. Nah, kami mau di Kabinet Lesat Makna ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan, program kerja yang dilakukan
itu memiliki atmosfer atau perasaan yang nyaman, yang aman, tidak merasa tertekan, tidak merasa kerja sendirian, terus juga antara laki-laki dan perempuan itu batasannya terjaga. Nah, kami maunya seperti itu di Kabinet Lesat Makna yang kami bawa di BEM tahun ini. Terus selanjutnya yang keempat ada optimalisasi pelayanan dan pengabdian berdampak berkelanjutan. Nah, di BEM KBM Unif tahun 2026 ini kami bukan hanya ingin bergerak di hal-hal seremonial seperti yang dikatakan Givar tadi ya, tapi juga hal-hal pelayanan yang sehari-hari dilakukan sama mahasiswa, pelayanan seperti mengadvokasi aspirasi teman-teman mahasiswa. Nah, tapi ternyata bukan hanya internal kampus saja yang kami inginkan teman-teman, kami juga maunya pelayanan yang berdampak itu terjadi nantinya juga di masyarakat. Maka dari itu nanti di program kerja BEM KBM Unif ini, di beberapa program kerja ada langsung pengabdian yang langsung berdampak ke masyarakat, terutama di masyarakat Provinsi Bengkulu. Terus banyak ya teman-teman, ini ada 7 nih, ini baru 4. Yang kelima ada ekspansi relasi eksternal proaktif berbasis kepentingan KBM Unif. Nah, kami mau BEM KBM Unif tahun ini Kabinet Lesat Makna itu relasi eksternalnya itu meningkat, meluas barangkali begitu. Dan tentunya dengan kita membawa kepentingan KBM atau keluarga besar mahasiswa di Universitas Bengkulu. Terus yang keenam ada integrasi jaringan internal. Nah, selain pelayanan atau penerimaan advokasi aspirasi dari teman-teman mahasiswa selingkuh Unif, kami juga mau Kabinet Lesat Makna ini menjadi inisiator harmonisasi barangkali begitu ya teman-teman, untuk menyatukan organisasi di Universitas Bengkulu, mulai dari UKM, BEM-BEM fakultas, terus tuh himpunan ya betul. Jadi biar kita dalam satu kapal yang sama barangkali begitu. Yang keenam. Terus yang terakhir ada optimalisasi potensi karya mahasiswa dalam meningkatkan prestasi. Nah, kami mau di BEM KBM Unif tahun ini di Kabinet Lesat Makna tetap memfasilitasi potensi-potensi teman-teman mahasiswa yang berprestasi. Nah, itu nantinya ada diwujudkan sama teman-teman Kementerian PKM, betul, peningkatan prestasi mahasiswa, mulai dari apresiasi teman-teman mahasiswa yang berprestasi kan dalam kurun waktu sebulan biasanya nanti kalau misalnya diapresiasi. Terus juga informasi-informasi beasiswa, informasi-informasi lomba. Nah, nanti difasilitasi dari sana sama teman-teman Kementerian Pengembangan dan Kreatif Mahasiswa. Ya. Itu sih barangkali misi untuk mewujudkan visi eskalasi, integrasi dan harmonisasi. Nah, Bang, kalau bicara tentang program kerja nih, nah di Kabinet Lesat Makna ini program unggulan apa yang paling dinantikan atau menjadi fokus selama kabinet berjalan? Apa tuh, Pres? Oke. Jadi sebenarnya kalau dibilang program kerja itu banyak ya program kerja yang sudah kita buat, yang akan kita kerjakan, yang barangkali memang sudah dibuat oleh beberapa biro dan kementerian. Tapi di luar dari banyaknya proker itu, kami punya 4 program kerja unggulan yang memang betul-betul menjadi fokus kami gitu kan, menjadi euforia kami juga di tahun ini. Yang pertama itu ada Lesat Advo. Nah, tentu Lesat Advo ini bahwasanya kita ingin bahwasanya ada sebuah website, ada sebuah platform yang memang bisa menjadi wadah teman-teman organisasi ataupun teman-teman mahasiswa itu mengadukan keluh kesah aspirasi mereka gitu kan, dan itu bisa terjawab gitu kan, mereka sudah memiliki jawaban gitu kan. Padahal kita sejauh ini melihat bahwasanya ketika memang ada aduan, ada sebuah aspirasi, kita tidak memiliki sebuah jawaban yang pasti gitu kan. Maksudnya respon apa sih yang harus diambil oleh penampung aspirasi ini tadi gitu kan. Walaupun sebenarnya harus menunggu gitu kan,
hasil konkret apa yang mereka inginkan. Semisal kemarin ada teman-teman dari mahasiswa itu mengadukan bahwasanya persyaratan kumlot ya, kalau tidak salah ya. Nah, kumlot itu memiliki aturan yang tidak sosialisasikan, tidak masif untuk penyebaran informasinya. Nah, itu coba langsung kami tanyakan langsung itu sama yang memiliki kebijakan, yaitu wakil rektor 1 kan. Nah, mereka sudah mendapatkan jawaban-jawaban itu, walaupun sebenarnya jawaban itu harus menunggu gitu kan, tapi pasti misal menunggu dalam rentan waktu 3 hari gitu kan. Nah, yang seperti itu mereka bisa mendapatkan jawaban itu tanpa bertanya berulang kali. Itu Lesat Advo. Terus yang kedua ada namanya akademi aktivis yang nanti akan dikerjakan atau dikomandoi oleh teman-teman Kementerian Politik dan Kajian Strategis. Nah, tentu sekolah aktivis ini merupakan sekolah untuk membuat mewadahi kepemimpinan teman-teman yang ada di Provinsi Bengkulu ini ya khususnya ya. Itu bisa belajar bahwasanya bagaimana cara beradvokasi, bagaimana cara manajemen aksi yang baik dan benar, dan itu akan kita buka semasif mungkin terkhususnya di Provinsi Bengkulu dan Universitas Bengkulu. Maka daripada itu, sembari untuk teman-teman yang nonton nih barangkali di podcast ini, kami mengajak nanti teman-teman untuk ikut serta lah di sekolah aktivis ini ataupun akademi aktivis ini gitu kan. Terus yang ketiga itu ada namanya Ekspedisi Bumi Rafflesia kan. Ini udah masuk batch yang keempat. Jadi memang Ekspedisi Bumi Rafflesia ini adalah sebuah program pengabdian berkelanjutan yang nantinya coba kita akan cari desa yang memang membutuhkan bantuan kita gitu kan. Nah, mulai dari advokasi inilah nanti bisa kita naikkan apa yang bisa menjadi potensi di desa ini kan, terutama desa 3T gitu kan, yang harus kita fokuskan. Nah, ketika memang desa ini memiliki potensi, coba kita angkat potensi daripada desa yang sudah kita tentukan untuk kita melakukan pengabdian. Terus yang terakhir itu ada program kerja unggulan yaitu Reconnect Makna. Nah, tentu Reconnect Makna ini adalah salah satu bentuk dari pengaplikasian implementasi daripada nilai integrasi dan harmonisasi. Kita ingin bahwasanya kita di kampus ini, di Universitas Bengkulu ini memiliki sebuah wadah yang memang mempertemukan seluruh ketua-ketua organisasi, mulai dari gubernur fakultas, ketua UKM tingkat universitas, tingkat fakultas, terus juga ada himpunan yang barangkali memang itu tingkatnya adalah paling mendasar gitu kan, himpunan mahasiswa. Dan kita ingin bahwasanya semua pimpinan nanti ditemukan di situ menyepakati membuat aturan bahwasanya kita mempunyai standar untuk melakukan sebuah organisasi apa saja yang boleh dilakukan atau apa saja yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini coba kita inisiasi mulai daripada program kerja Reconnect Makna ini sendiri. Nah, itu kurang lebih program kerja unggulan yang Lesat Makna inisiasi. Setelah kita mendengar program kerja yang disampaikan Bang Giva tadi, kita bisa tahu ya program kerja dari Mbak dan Abang ini sangat menarik teman-teman. Nah, dari program kerja itu, bagaimana cara Mbak dan Abang memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan dari mahasiswa? Bagaimana memastikan program kerja itu bisa menjawab teman-teman mahasiswa? Kalau kita memastikan secara survei itu, secara kuantitas tuh kayaknya belum bisa ya teman-teman. Tapi ketika kami membentuk keempat program kerja itu adalah hasil dari riset tentunya, walaupun ya risetnya tidak saintis atau tidak tidak berstandarisasi, tapi kami berusaha menjawab apa yang terjadi di sekitar kami, mulai dari pelayanan yang seperti Lesat Advo tadi, terus tuh Ekspedisi Bumi Rafflesia yang dibutuhkan sama masyarakat Provinsi Bengkulu, terus itu juga ada Reconnect Makna. Nah, Reconnect Makna ini juga menjawab, kami melihat adanya mungkin kurangnya integrasi ya dari organisasi, himpunan, selingkung Universitas Bengkulu, semuanya lah.
kadang tidak saling kenal barangkali begitu kan, setidaknya gitu. Terus juga ada di akademi aktivis, itu pun menjawab fenomena yang terjadi ketika mahasiswa saat ini itu berkurang barangkali begitu ya, semangatnya dalam berorganisasi, dalam pergerakan barangkali begitu. Nah itu disitulah kami mencoba menjawab. Nah untuk memastikan itu menjawab atau tidaknya, nanti kita lihat ketika program kerja itu berjalan barangkali begitu. Jadi program kerja ini sudah disusun sedemikian mungkin rupa, ya. Tinggal bagaimana kita nanti akan melaksanakannya dengan baik. Mbak sama Abang, tantangan terbesar apa sih di selama kepengurusan yang dihadapi di Kabinet Lesat Makna, dan bagaimana strategi untuk Abang sama Mbak menghadapinya? Tapi di luar daripada tantangan itu tentu kita melakukan yang terbaik lah ya. Betul. Untuk menjadi contoh yang baik, entah itu untuk teman-teman kita ataupun adik-adik kita. Nah, apa sih tantangan yang udah kami hadapi barangkali sejauh ini gitu kan, menjalankan tanggung jawab ini? Yang pertama tentu ini kebiasaan daripada seluruh organisasi, tidak hanya di organisasi sih, di kerjaan juga. Mungkin karena kita memimpin orang banyak, memimpin banyak kepala gitu kan. Yang pertama itu tentu tidak semua anggota itu aktif. Itu sudah pasti kan, fenomena daripada tempat kerja ataupun organisasi itu tidak menjadi sebuah hal yang tabu ataupun yang asing lah. Jadi memang ada beberapa di kementerian, anggota di kementerian itu yang memang tidak semuanya itu aktif, dan mungkin udah ada ya beberapa anak BEM itu yang udah keluar dari BEM itu sendiri kan karena tidak aktif. Dan itu menjadi tantangan kami juga, bagaimana kami bisa menjaga dan meyakinkan untuk teman-teman anggota BEM ini untuk aktif lagi, lebih progresif lagi, lebih berkontribusi lagi di BMKBM Unip. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita melihat juga bahwasanya di kampus Universitas Bengkulu ini ada kurang lebih 120 organisasi mahasiswa yang memang tidak bisa disamakan gitu kan, perspektif ataupun cara pandangnya. Nah, namun di luar daripada ketidaksamaan itu, kami menyadari betul bahwasanya kita tidak mengejar sebuah kesempurnaan, kita tidak mengejar sebuah kesatuan yang memang benar-benar utuh, tapi kita terus mengusahakannya. Kami tetap mencoba mengajak siapa aja yang mau diajak kolaborasi, siapa aja yang mau diajak kerjasama, siapa aja yang bisa diajak untuk sama-sama terintegrasi lah bareng-bareng BMKBM Unip untuk membuat sebuah kegiatan yang bermakna, yang bermanfaat. Nah, kami ingin daripada program kerja yang kami kerjakan itu membuat sebuah hal yang memang betul-betul manfaatnya itu terasa gitu kan. Jadi nanti kalau ketika ditanya BMKBM Unip itu sudah membuat kebermanfaatan apa, kami bisa pastikan bahwasanya semua yang kami buat itu tidak hanya berasal dari BMKBM Unip, tapi juga berasal dari BEM fakultas, Hima Ormawa, UKM tingkat fakultas maupun universitas, yang memang tidak kami bisa gerak sendiri tanpa dukungan-dukungan mereka itu sendiri. Terus juga tentu waktu gitu kan. Kita lihat bahwasanya menjadi pemimpin ini harus betul-betul bisa memanajemenkan waktu, walaupun barangkali memang kita adalah kelalaiannya, tapi memang satu kelalaian ini kan tidak bisa terus-teruskan, tidak bisa menjadi sebuah hal yang kebiasaan. Nah, coba ini untuk kita perbaiki, walaupun berat gitu kan, tapi coba kita maksimalkan, terus kita perbaiki untuk di kemudian hari. Kurang lebih itu kalau dari aku ya. Mungkin dari Pak Izah ada yang ditambahkan nih, tantangan selama menjadi pimpinan BMKBM ini. Kalau tantangan yang terjadi di BEM saat ini ya, sepanjang kepengurusan, selain yang disebutkan Gifar tadi, adalah mungkin adanya kesenjangan angkatan dalam anggota barangkali gitu. Jadi ada beberapa mungkin banyak tuh masih angkatan 24 sama angkatan 25 kayak gitu kan. Karena ternyata di angkatan semester 6-nya atau semester 6 semester
yang semester 8 itu udah berangsur mau lulus terus akhir semester dan memilih untuk tidak berorganisasi ataupun memang sedang menjabat di tingkat fakultas. Jadi yang menjadi tantangan adalah teman-teman yang notabene itu masih semester 2, semester 4 itu perlu banyak belajar. Jadi itu menurut aku sih tantangan ya, karena perlu apa ya, ngasih tahu lagi kayak gitulah. Intinya mereka masih banyak perlu belajar dalam berorganisasi maupun dalam apa ya, memanajemen waktu, memanajemen perasaan kayak gitu. Itu juga menjadi tantangan sih, tambahan barangkali. Apalagi kita tahu bahwasanya sekarang itu minat organisasi ini menurun kan per tiap tahun. Mungkin teman-teman juga ngerasain nih, entah itu teman-teman yang ada di organisasi internal kampus ataupun eksternal kampus, kita lihat bahwasanya fenomena pemuda, fenomena mahasiswa hari ini tuh tidak terlalu peduli tuh dengan yang namanya peningkatan soft skill dari organisasi, tapi memang mementingkan dirinya sendiri kan, hanya berkontribusi ataupun hanya memikirkan akademiknya saja, tapi tidak untuk kegiatan sosialnya. Nah, ada lagi nih yang jadi tantangan yang kerasa juga, itu tentang koordinasi dengan birokrasi kita gitu kan, dengan kampus kita. Nah, sampai ada beberapa momen yang memang membuat kita itu terkendala untuk melaksanakan kegiatan yang ada di BEM KBM Universitas Bengkulu sendiri. Namun harapannya ini terus membaik ya. Terus kita coba jaga atmosfer daripada hubungan birokrasi dan mahasiswa itu sendiri. Nah, kurang lebih itu sih tantangannya sejauh ini ketika kami menjadi pemimpin di BMKBM. Baik, semoga tantangan-tantangan tadi yang disampaikan Mbak dan Abang bisa kemudian diperbaiki dan kita benahi lagi. Oh iya Bang, mungkin sedikit tambahan nih. Karena dari awal sendiri kepo kayak gitu kan. Kalau misalkan tuh kan tadi ada menyinggung kayak perbedaan pendapat dari organisasi-organisasi lain, hubungan dengan organisasi organisasi lain di luar BMKBM ini kan. Kalau misalkan kayak ada apa ya, organisasi kayak dia itu menentangnya itu kayak arogan kayak gitu, bener-bener yang menentang banget kayak gitu. Gimana sih cara BMKBM Unim itu bisa apa ya, kayak ngatasinnya kayak gitu ya, mengenai dari kendala yang benar-benar Gimana tuh Bang? Gimana ya? Soalnya tuh pernah sekali kelihatan. Maksudnya menentang nih, menentang pandangan kita, pandangan BEM misalnya. Misalnya kayak ada satu BEM itu netapin aturan yang kayak gini kayak gitu. Dia sebenarnya harus ya semua kayak ibarat kan induknya itu ya di BMKBM Unip kan. Nah itu kan dari BEM fakultas itu kan anak-anaknya gitu. Nah mereka aturannya kayak ngikut, tapi mereka justru malah nggak mau, malah menentang banget gitu kan. Kayak misahin diri gitu. Gimana Pres? Kayak gitu. Ya, sejauh ini memang mungkin ada ya beberapa perbedaan cara pandang. Cuman di luar daripada itu sebenarnya aku melihat bahwasanya itu adalah hal yang wajar. Itu adalah hal yang memang pasti akan ada di dinamika organisasi kan, apalagi organisasi sebesar BMKBM Unip. Namun balik lagi, bagaimana kita menjawab daripada sikap yang mereka ambil gitu kan. Sikap yang mereka ambil itu dengan elegan, dengan bijak. Nah, kami bahwasanya kita tahu bahwasanya semua hal yang kita lakukan ini tidak ada paksaan, tidak ada sebuah keharusan gitu kan. Yang namanya ingin berbuat baik, ya inilah kami menjadi inisiator gitu kan. BMKBM Undip menjadi inisiator kebaikan. Terlepas daripada siapa yang ingin mengikuti atau tidak ingin mengikuti, ataupun memang punya cara pandang lain, punya sikap lain, kita sama-sama menghormati sikap itu gitu kan. Kita memberi ruang hal itu. Yang pertama, kita mewadahi ruang yang menurut kita bisa kita kerjakan sama-sama, dan ketika itu tidak sependapat, tidak satu perspektif dengan mereka yang mempunyai cara pandang lain, ya udah kita kasih jalan ke mereka gitu kan, untuk memiliki jalan ataupun membuat sebuah kegiatan versi mereka. Karena aku yakin dan percaya untuk mencapai sebuah angka 10 itu tidak harus 5 ditambah 5, tapi bisa 8 ditambah 2,
ataupun 3 ditambah 7. Nah, seperti itu. Kita mempunyai cara pandang sendiri, kita punya analisis sendiri. Nah, maka daripada itu, ruang kita siap tampung, kita siap mewadahi, tapi ketika memang mereka memiliki jalan tertentu, kita silahkan gitu kan. Nah, dan daripada itu kita tidak memaksakan, yang namanya kita berorganisasi ini, ya inilah tempat kita belajar gitu kan, daripada dinamika organisasi itu sendiri. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi kita tidak ada mengekang mereka itu harus mengikuti daripada apa yang kita buat ya Zaya. Nah, kita tetap memberikan mereka ruang ketika memang mereka punya sikap sendiri, punya perspektif sendiri. Gitu. Mungkin Pak Iza? Ya intinya kita nggak maksa lah kalau misalnya memang ada yang menentang kebijakan yang kita buat, kebijakan yang kita ambil kayak gitu kan. Kalau misalnya memang ada yang tidak setuju, ya kita tampung pertama itu ya pendapatnya. Namun jika memang sudah nggak bisa berjalan bersama di permasalahan tersebut, ya sudah nggak apa-apa kayak gitulah. Tidak perlu memaksa. Yang penting kita mengerjakan yang menurut kita baik. Boleh Mbak, Bang, diminum dulu. Oh, ya. Oke. Minum, Far. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengar bahwa perbedaan pendapat itu juga merupakan tantangan terbesar. Tapi dalam organisasi ini justru kita kunci utamanya itu kerjasama. Nah, membahas tentang kerjasama, kolaborasi itu menjadi salah satu kunci keberhasilan organisasi, Mbak dan Abang. Lalu bagaimana Kabinet Lesat Makna membangun kerjasama baik dengan mahasiswa, organisasi lain maupun pihak kampus? Bagaimana membangun kerjasama ya? Ya. Oke, sebenarnya dari semua hal yang bisa kita kerjakan, mulai dari internal BEM KBM UNIP ini aja udah dilakukan dengan bekerja sama ya. Cuman dilihat daripada instansinya, mungkin BEM KBM UNIP ini bagaimana sih membuka ruang untuk bekerja sama. Nah, tentu dalam hal ini misal kita ambil contoh, kita itu di BEM KBM UNIP itu punya Kementerian Sosial dan Masyarakat gitu kan, yang memang notabene itu juga dimiliki oleh kementerian atau BEM fakultas ataupun himpunan mahasiswa yang lain. Nah, ketika ada suatu hal yang bisa dikerjasamain nih, misal ada bencana nih kayak kemarin itu kan banjir Bengkulu. Nah, kita coba membuka ruang untuk konsolidasi bersama, ruang besar-besaran untuk bisa mengkolaborasikan ataupun mengajak semua elemen organisasi mahasiswa di Universitas Bengkulu. Nah, mungkin salah satu metodenya adalah dengan membuka ruang konsolidasi tadi. Apa yang harus kita lakukan? Misal, kita harus fundraising, mengumpulkan dana untuk membantu korban-korban yang terdampak nih di banjir Bengkulu. Dan itu salah satu metode gitu kan, metode yang coba kita lakukan konsolidasi. Di lain daripada itu, mungkin kita ada kementerian politik dan kajian strategis, terus juga ada pergerakan perempuan, terus juga ada Kementerian Dalam Negeri. Nah, yang paling penting ini dalam negeri ini memang mereka yang menyatukan simpul-simpul organisasi yang ada di Universitas Bengkulu. Makanya kita ada Simponi gitu kan. Jadi Simponi ini adalah program kerja yang dikerjakan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk berkunjung ke tiap-tiap organisasi yang ada di Universitas Bengkulu kan, ditanyakan apa keluh kesah mereka, apa harapan mereka. Nah, ini menjadi salah satu bentuk kerjasama juga yang kita bangun gitu kan. Nah, kurang lebih itu yang bisa kita kerjakan sama-sama. BEM KBM UNIP siap membuka ruang hal itu gitu kan. Mungkin dari Faiza? Kalau dari aku sih, kalau misalnya ini nih yang menjawab yang bagaimana sih kerjasama dengan pihak kampus atau birokrasi, banyak sih yang sudah dilakukan. Tentunya BEM KBM UNIP juga nggak bisa bergerak sendirian ya tanpa izin dari pihak kampus dan lain-lain. Terus misalnya juga di kerjasama yang dilakukan dari mahasiswa atau BEM sendiri ke pihak kampus itu sebenarnya banyak, baik dari advokesma ya, pelayanan. Tentunya kita juga setiap ada aspirasi advokasi dari teman-teman mahasiswa ya kita sampaikan ke birokrasi gitu. Terus nah yang terdekat ini yang akan kita jalin kerjasama adalah di dalam program kerja Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, terkait bank sampah, ternyata kita juga baru tahu nih teman-teman, di Universitas Bengkulu ini ada bank sampah.
dan insya Allah dalam waktu terdekat akan BMKBM Unip dari Kementerian Lingkungan Hidup tuh mau ingin mengajukan mengajukan pengelolaan kembali, karena ternyata bank sampah ini sudah lama tidak terkelola kan, sudah lama tidak aktif. Jadi Kemen LH mau mengelola kembali lah bank sampah yang sudah ada di Unip. Nah banyak sih, nah itu sih salah satu bentuk kerjasama antara BEM sama pihak kampus, di luar dari yang disampaikan Giver tadi kan, dia kerjasama dengan organisasi mahasiswa gitu. Jadi bentuk kolaborasi ini bentuknya bentuk nyata ya. Ya bentuk nyata. Oke. Next nih, selanjutnya, kalau misalkan nih ada mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi ataupun kritik, saran kayak gitu kan, atau ide bagaimana tuh cara Kabinet Lesat Makna membuka ruang komunikasi antara BEM sama mahasiswa ataupun Hima Ormawa yang menyampaikan kritik atau aspirasi tersebut. Oke, kalau gimana cara menyampaikan aspirasi itu banyak sekali ya caranya ya. Yang pertama tentu kita memiliki sekretariat BMKBM Unip di PKM gitu kan, yang bisa dipastikan itu tiap hari pasti ada orangnya gitu kan. Jadi langsung berkunjung aja ke sekretariat BMKBM Unip, itu sangat bisa sekali menyampaikan aspirasi mereka, Jadi menyampaikan langsung keresahan mereka. Itu kalau bisa mau secara langsung gitu kan, Iya. datang ke sekretariat kita. Terus yang kedua, kita juga memiliki media sosial BMKBM Unip, terutama ada di Instagram gitu kan. Nah, Instagram bisa tuh chat aja di BEM_KBM_Unip ya. Nah itu bisa langsung aja kan di chat di IG BMKBM Unip itu tentang keresahan apa sih yang teman-teman Universitas Bengkulu ini ingin sampaikan. Terus juga nanti ada beberapa kementerian yang memiliki Instagram sendiri yang memang notabene untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka, mulai dari Kementerian Advokesma itu ada Sapa Advo, terus Kementerian Pergerakan Perempuan ada KPP Unip, dan kementerian-kementerian lain yang memang dikhususkan untuk bisa mewadahi daripada keresahan aspirasi daripada teman-teman mahasiswa. Atau bisa langsung chat kami berdua kan, ataupun bertemu kami berdua, Presiden mahasiswa ataupun Faiza selaku Wakil Presiden mahasiswa, untuk berbincang gitu kan, keresahan apa yang kawan-kawan ingin sampaikan, keresahan apa yang kawan-kawan rasakan. Mungkin seperti itu. Jadi ruang komunikasinya itu ya benar-benar kayak santai aja. Betul, gitu kan, santai. udah langsung nyampein langsung gitu. Banyak juga sih kalau sejauh ini sih, ada juga ini nih hotline atau nomor telepon langsung yang bisa langsung dihubungi. Kalau misalnya DM nih nggak kebuka misalnya sama adminnya ya, langsung WA ada, WA untuk teman-teman yang mengalami kekerasan seksual, terus tuh pelecehan di Universitas Bengkulu ada langsung hotline sama teman-teman PP. Terus misalnya keresahan di pelayanan kampus ataupun di masa-masa KKN nih, kurang kan dari P3 KKN-nya kah, dari rektoratnya kah, ada juga hotline dari teman-teman Advokesma itu tadi. Banyak sekali sih kalau misalnya teman-teman mahasiswa mau menyampaikan aspirasi. Jadi kayak platform-platform dari kementerian-kementerian lain itu juga kayak kita bisa langsung nyampein aspirasi kita sesuai tujuan, betul, spesifik. Dan ruangnya banyak gitu kan, mau ketemu langsung, mau lewat sosmed, itu sangat-sangat bisa banget. Oh, bagus sekali ya. Nah, teman-teman, jadi kita bisa ketahui ya bahwa ruang komunikasi sangat terbuka. Iya, sangat terbuka. Jadi jangan ragu-ragu untuk mau jika ada hal yang ingin dikomunikasikan. Ya, baik, selanjutnya terakhir nih Mbak dan Abang, apa pesan dan harapan kakak kepada seluruh mahasiswa agar bisa bersama-sama mendukung perjalanan kita yang panjang ini, Kabinet Lesat Makna ini, selama 1 periode ke depan? Oke, pesan ya. Kalau pesan mungkin mulai Pesan dari kepada Faiza dulu deh. ya. Dari aku sendiri sih. Apa ya? Kalau dari aku sebenarnya kalau dibilang pesan itu sangat panjang kan kalau mau disampaikan di sini kan. Cuman satu lagi yang ingin saya ungkapkan kepada penonton ini terutama ya. Ini mungkin pesan yang barangkali aku sampaikan entah itu dalam akhir pidato aku, dalam akhir kata sambutan dan lain sebagainya. Kita di sini sama-sama mengerjakan sebuah kebermanfaatan gitu kan. Jadi standarnya itu jangan sampai menjadikan kita itu
jangan sampai mengerjakan sesuatu untuk memenuhi ekspektasi siapapun, tapi kita bergerak membuat manfaat itu agar terus nantinya kebermanfaatan makna itu terus melangit. Dan juga kita ingin bahwasanya di BEM KBM Universitas Bengkulu ini sama-sama membesarkan ya, tanpa mengecilkan, sama-sama menyemangati, sama-sama menumbuhkan yang kuat. Nah, maka di semua daripada itu kita ingin harmonisasi, integrasi itu dirasakan sama-sama selayaknya sebuah keluarga. Karena nilai yang juga kami bawakan di BEM KBM Unip ini adalah kita ingin bahwasanya BEM KBM Unip ini dijadikan sebagai rumah bersama. Mungkin kurang lebih itu sih. Mungkin dari Mbak Faiza kan. Kalau dari aku pesan dan harapannya ya, pertama pesan untuk teman-teman yang bukan di BEM. Semoga setelah podcast ini ya teman-teman bisa ketika sudah paham apa yang sudah dijelaskan, apa yang kami bawa di Kabinet Lesat Makna, semoga teman-teman bisa semakin semangat untuk kerjasama bersama kami di BEM KBM Unip tahun 2026 di Kabinet Lesat Makna. Semakin terjaga hubungan kita dengan baik. Terus juga yang kedua, pesan untuk teman-teman yang di BEM, nah, tetap semangat karena perjalanannya masih panjang sekali, dan Sampai Desember ya. sampai Desember masih banyak sakit-sakit yang akan dirasakan, masih banyak berat-berat yang akan dirasakan. Dan harapannya yang terakhir, semoga niat kita yang ingin meningkatkan apa yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, semoga tetap sesuai dengan yang dibawa oleh Kabinet Lesat Makna, yaitu bermakna dan membekas di hati teman-teman. Oke, terima kasih kepada Mbak dan Abang atas cerita dan penjelasannya yang telah di-sharing yang hari ini. Baik teman-teman, semoga melalui podcast ini kalian jadi lebih jauh mengenal tentang Kabinet Lesat Makna, dan semoga memberikan semangat itu bisa tersampaikan kepada teman-teman, dan juga teman-teman sekalian bisa lebih termotivasi lagi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Oke, dengan saya Nazza Zahia Salsabila Ansyari, Saya Rizky Sani Alwalida, pamit undur undur diri. diri. Terima Terima kasih.